Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya pada siang ini yang mengisi kajian adalah guru saya, Ustaz Dendi Jasul Rahman, tapi beliau karena membimbing haji, jadi beliau mengamanahkannya ke ban serepnya dia, jadi kepada penggantinya dia nih Bapak Ibu. Nah, yang diamanahkan ke saya adalah kita mendiskusikan soal yang nanti kita akan pertanggungjawabkan di Yaumul Hisab, yaitu persoalan pengasuhan kepada anak-anak kita. Jadi istilahnya adalah Bapak dan Ibu roadmap pengasuhan. Roadmap pengasuhan itu rencana Bapak dan Ibu ngasuh anak kemana sebenarnya, tujuannya kemana, cara-caranya seperti apa. Sudah barang tentu agak berbeda nanti mengasuh anak laki-laki dengan mengasuh anak perempuan, gitu ya Bapak-Bapak ya. Karena Allah memang mengatakan kepada kita di dalam Al-Quran, sesungguhnya mengasuh anak laki-laki itu berbeda dengan mengasuh anak perempuan. Jadi perlakukanlah anak laki-laki itu, laki-laki kanlah anak laki-laki kita, dan perempuan kanlah anak perempuan kita. Dan kemana kita merujuknya di dalam pendidikan anak dalam Islam, ada panduannya, gitu Bapak ya. Kalau Bapak dan Ibu punya anak laki-laki, Allah mengingatkan kepada kita, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi biar kita nggak sesat nanti, nggak susah nanti ngasuh anak, di dalam Islam sudah ada panduannya. Ngasuh anak laki-laki itu salah satunya, contohnya rujukannya adalah kepada keluarga ayahanda Ibrahim. Ngasuh anak perempuan itu salah satunya adalah rujukannya kepada ayahanda Imran, keluarga Imran. Nah, dengan cara seperti itu kita agak lebih mudah sebenarnya nanti menjawab semua pertanyaan Allah di Yaumul Hisab. Apa yang kita berikan terhadap anak laki-laki kita, apa yang kita berikan pada anak perempuan kita. Pembahasan ini Bapak dan Ibu adalah juga mengantisipasi dengan kondisi anak kita sekarang. Karena sekarang di Indonesia, anak laki-laki penyimpangan seksual itu sangat tinggi. Jadi kalau boleh saya mengkabarkan kepada Bapak dan Ibu-Ibu, anak laki-laki yang usia kelas 2 SMP sampai tingkat 2 atau tingkat setara dengan tingkat 4, tingkat 3, tingkat 4 perguruan tinggi, itu adalah range umur yang terjadi penyimpangan seksual yang tinggi. Artinya anak laki-laki kita kecenderungannya untuk dipengaruhi menjadi homo itu sangat tinggi. Jadi ada dua nih Bapak, di Indonesia ini ada dua range umur yang penyimpangan seksualnya tinggi, terutama orang laki-laki. Pertama, anak-anak yang laki-laki tadi itu usia setara dengan kelas 2 SMP sampai tingkat 2 atau tingkat 3 perguruan tinggi. Yang kedua, penyimpangan seksual itu, homoseksual itu tinggi juga di kalangan para pekerja di kantor-kantor. Jadi sekitar umur 40 tahun, 35 sampai umur 60 tahun, itu tinggi. Kalau anak-anak sebabnya apa? Kenapa ada banyak penyimpangan seksual terjadi di anak-anak kita, terutama anak laki-laki? Itu disebabkan karena memang ada di umur tertentu yang nanti kita akan bahas. Allah dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kalau kita punya anak laki-laki, nanti di usia 7-14 tahun, 8-15 tahun, itu yang sangat berperan itu adalah ayahnya. Jadi ayahnya tugasnya adalah seperti tugas Nabi Ibrahim kepada Ismail, melaki-lakikan anak laki-laki kita. Gitu. Dan kalau kenapa orang laki-laki berumur 35 tahun, 40 tahun, di kantor-kantor atau di mana saja di luar, sampai umur 60-70 tahun banyak penyimpangan seksual, karena persoalan mentoknya di rumah gitu Bapak Ibu ya. Jadi mereka serumah dengan pasangan mereka tapi nggak sejiwa. Jadi di rumah menjadi AC-nya banyak tapi suasananya masih kemerungsung gitu Bapak gitu ya. Jadi mereka sebenarnya berumah tangga serumah tapi nggak sejiwa sebenarnya. Jadi apa yang terjadi? Mereka cari jalan keluar. Nah, yang terbanyak itu adalah dalam penyimpangan seksual. Anak perempuan anak perempuan kita gimana kabarnya di Indonesia? Ini resmi dari negara, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, bahwa anak perempuan di Indonesia di usia kelas 2 SMP, setara dengan kelas 2 SMP, sampai tingkat 2 perguruan tinggi, yang sudah melakukan hubungan suami istri yang haram itu, dengan cara haram itu, jumlahnya mendekati lebih dari 60%. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak 8-14 tahun, Bapak bekerja di kantor, sebenarnya kita itu dalam keadaan gundah sebenarnya Pak. Kita nggak tahu seperti apa kondisi anak-anak kita di rumah. Dan ini SMP. Ini adalah salah satu fenomena
yang sangat aneh di seluruh dunia sebenarnya terjadi di Indonesia ini. Bayangkan Bapak, anak kita seusia SMP, kelas 2 SMP, setara dengan usia SMP, sampai tingkat 2 atau tingkat 3 perguruan tinggi anak perempuan, gitu ya. Yang sering disebut dengan istilah itu nanti daddy issues namanya. Daddy issues itu salah satu penyebabnya, kenapa dia gampang menyerahkan yang paling berharga kepada orang yang mungkin baru dia kenal itu, karena ada ruang kosong. Fitrahnya anak perempuan itu 8-14 tahun itu, ruang kosong itu harus diisi oleh bapaknya. Itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana bapaknya? Jadi Bapak-bapak, sedikit saya sampaikan ilustrasinya. Kalau Bapak punya anak laki-laki, istilahnya anak laki-lakinya bilang gini, wahai Bapak, aku punya satu ruangan di dalam tubuhku ini, namanya kowam, namanya kelaki-lakian. Aku akan menyerahkan hanya kepada Bapak saja untuk mengkowamkan aku. Mendidik aku menjadi seorang laki-laki. Fisikku laki-laki, cara berpikirku laki-laki, cara bertindakku laki-laki, perasaanku harusnya laki-laki. Itu ayah tuh, coachnya ayah. Gitu. Kalau anak perempuan itu diistilahnya gini, ayah. Dia bilang, wahai ayah, aku punya 10 ruangan dalam diriku ini. Semuanya itu aku serahkan kepada ayah. Kalau secara ilmu parenting ini Pak, ada bagian di sini, ruangan di sini, itu bagian loving namanya. Bagian yang harus diisi oleh Bapak. Kalau Dr. As-Solabi, seorang ulama, mengatakan, bagian sini anaknya itu harus diisi oleh ayahnya. 4 kali sehari dalam semalam, wajib ayahnya ngomong, ayah sayang sama kamu, kamu spesial dalam hidup ayah. Begitulah Bapak Ibu. Kalau tidak, itu ruang kosong ini akan diisi oleh orang lain. Nah, itu yang tadi saya sebut itu. Ini resmi ayah, bukan saya yang mengatakan ayah bunda. Ini resmi KPAI mengumumkan bahwa persentase yang tadi saya sebut itu mengikut, bahkan ada penelitian yang mengatakan itu menjurus ke angka 70% sebenarnya. Anak-anak perempuan pada umur itu. Apa sebabnya? Karena ayahnya ngomong ke anak perempuannya, jarang ngomong sayang itu Bapak Ibu ya. Apalagi melakukan tindakan sayang kepada anak perempuannya. Jarang menunjukkan membela anak perempuannya. Jadi ada 10 ruangan, kalau istilahnya di parenting Bapak Ibu, itu diisi oleh ayah. Gitu. Terutama di usia 7 sampai usia 14 sampai umur 15 tahun. Nah, bagaimana kita menjalankan itu? Saya menyampaikan apa yang guru saya sampaikan. Kita diskusikan ini kepada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan waktunya sampai insya Allah ya. Nah, apa tugas kita? Yang pertama kita sepakati dulu apa tugas kita, itu ya Bapak dan Ibu di dalam kepada anak-anak kita. Tugas kita sepanjang hayat. Apakah tugas kita mencari uang dari pagi sampai sore sampai malam? Iya, itu Bapak Ibu ya. Itu. Tetapi yang paling penting sebenarnya urusan dengan anak itu 3. Itu ya benar ya. Yang 3 inilah yang akan ditanya nanti dia menghisap. Yang pertama adalah apakah kita dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kita, prinsip kita sudah seperti prinsip yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sampaikan kepada pasangan kita, wahai adik, wahai istriku, prinsip kita sama nggak? Gitu Bapak Ibu ya. Sama nggak prinsipnya? Jadi kalau prinsip itu sesuatu yang sifatnya asasiah gitu ya Bapak Ibu ya. Sesuatu yang nggak bisa ditawar. Contoh, gitu. Anak itu amanah. Nah, tanya kepada pasangan kita, Dek, sama nggak prinsip kita dalam memegang amanah Allah ini? Jadi kalau ada suami yang mengatakan, Dek, ke istrinya, aku hanya akan mencari uang saja. Kalau urusan uang sama aku. Berarti ini prinsip nggak sama ini. Karena amanah Allah kepada Bapak dan Ibu itu 5. Tidak hanya urusan fisik yang nyari makan dan minum, tapi ayah juga bertanggung jawab urusan spiritual. Itulah sebabnya kenapa Bapak di usia 0 sampai 7 tahun itu nggak banyak ngomong ke anak-anak, tapi mencontohkan seperti apa spiritual seorang laki-laki muslim itu. Misalnya Bapak bawa dia malam-malam bawa sholat ke masjid, misalnya itu Bapak Ibu ya. Ada pengemis, Bapak katakan, adik kita mau apa yang kita lakukan terhadap pengemis ini gitu ya. Oh udah kita nolong aja, kita kasih aja uangnya, makasih anak, begitulah Allah dan Rasulnya mencontohkan, itu yang kerja-kerjakan. Itu kewajiban kita. Jadi nggak ada lagi suami yang mengatakan ke istrinya, Dek kalau nyari uang aku aja. Tapi bang gimana urusan spiritual anakmu? Gimana urusan emosional anakmu? Kalau suami mengatakan bukan urusanku, berarti prinsipnya nggak sama. Kalau prinsip nggak sama, pasti Bapak akan susah mengelola anak-anak. Karena polanya pasti akan berbeda. Nah, contoh Bapak Ibu, saya contoh lagi. Misalnya kalau si orang ayah mengatakan, aku cuman tanggung jawab soal nyari uangnya dek gitu. Pasti polanya akan berbeda nih. Pola itu sesuatu yang akan kita lakukan setiap hari dengan anak kita. Misalnya gini, pola membangunkan pasti akan berbeda. Kalau prinsip antara suami istri berbeda. Kalau suami mengatakan, aku nyari uang aja, terus kata istri mengatakan, bang besok kamu tanggung jawab juga membangunkan anakmu. Karena kata Rasulullah SAW, hati-hati dengan 2 waktu anakmu. Ketika membangunkan anakmu dan ketika mau tidurkan anakmu. Karena ada peristiwa yang sangat luar biasa dalam pendidikan dan pengasuhan pada anak-anak. Kalau suaminya mengatakan, oh enggak deh, aku nyari uang aja deh.
Pokoknya mau bangunin anak atau apa urusan kamu lah gitu. Berarti prinsipnya nggak sama nih ya. Kalau prinsip nggak sama, lihatlah besok seperti apa ayahnya membangunkan anaknya pasti berbeda dengan seperti ibunya membangunkan anak. Kalaulah dua orang yang berbeda, lebih dari 31 kali sebenarnya kajian dalam parenting, itu akan membuat anak-anak itu akan kehilangan namanya self esteem ya. Self esteem itu adalah dia memandang diri itu ragu-ragu tuh ya. Ini yang benar yang mana sih? Ayah apa ibu nih? Ayah atau ibu gitu ayah. Kalau di umur 8 tahun dia kehilangan self esteem itu, nanti ketika dia balik, dia akan kehilangan apa yang disebut dengan orang self concept itu, konsep diri ayah. Kalau konsep dirinya hilang gitu ayah, sudah selesai anak kita. Dibulinya gampang, atau pergaulannya gampang dipengaruhi. Nah, itu prinsip. Nah, ini contoh ayah ya, contoh. Sebenarnya dalam Tarbiyatul Aulad itu ada 14 prinsip. Nah, seharusnya sebelum setelah kita menikah, ini harus kita bicarakan dulu nih dengan pasangan kita nih. Dek, ini perjalanan panjang nih, Dek. Allah kita nggak tahu mengamanahkan anak kepada kita berapa orang. Yang nanti akan Allah tanya satu persatu, kata Ustadz Abdullah Nasir Luan dan beberapa kitabnya disebutkan kita itu akan ditanya, khususnya ayah, khususnya saya, akan ditanya paling depan dan akan ditanya detail sesuai dengan tahap perkembangan anak kita. Apa yang kita berikan, apa yang kita perlihatkan kepada anak kita. 0 sampai 2 tahun, apa yang kita perlihatkan kepada anak kita. Kemudian kita nggak bisa lari 1 inci. Kalau kita nggak tahu apa yang kita lakukan, nanti kita akan mempertanggungjawabkan ini. Oh, saya nggak tahu apa yang saya lakukan kepada anak saya 0 sampai 7 tahun. Itu sudah ada di Al-Quran. Gitu ya Bunda ya. Karena kalau istilahnya teman-teman di Capital Place ini, parenting itu by design, not by accident. Parenting itu, mengasuh anak itu ada desainnya. Anak itu miliknya Allah, harusnya digunakan desainnya Allah. Kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kita susah ngurus anak kita? Karena punya orang diurus dengan cara yang lain gitu Bapak Ibu. Karena anak itu miliknya Allah, diurus dengan cara-cara orang lain gitu Bapak Ibu. Diurus dengan teori ini, harusnya miliknya Allah, diurus dengan caranya Allah gitu Bapak Ibu ya. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi miliknya Allah seperti apa? Sudah selesai di Al-Quran. Anak umur sampai 7 tahun ada rujukannya. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Selesai. Punya anak 0 sampai 7 tahun, jaga nih persoalan pendengarannya, penglihatannya, hati nurani. Hanya 3 itu ayah dan bunda. Hanya 3 itu. Jadi bagaimana caranya menjaga pendengaran anak kita di usia 0 sampai 7 tahun? Karena apa? Karena potensi pendengaran, penglihatan, hati nurani itu hampir 80%, 100% itu anak dapatnya dari bapak dan ibu. Kalau pendengaran ini dia dapatkan dari bapaknya yang nggak suka baca Al-Quran, yang dia dengar hanya TV dan lain-lain itu, nanti di umur 8 tahun ke atas, bapak kesusahan untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Kenapa? Karena 0 sampai 7 tahun dia nggak dengarkan suara yang wajib didengar itu suara bapaknya. Itu ya Pak Ibu. Nah itulah sebabnya kenapa ini kita harus urus sama-sama. Termasuklah ayah misalnya, kalau ayah dia nggak boleh lagi mengatakan bahwa aku ngurus nyari uang aja deh gitu. Kata istri, gimana bang dengan urusan emosional anakmu? Gitu ya. Gimana caranya? Kalau kita baca tentang ensiklopedia akhlaknya Rasulullah SAW itu ada lebih dari 25 lebih. Seperti apa laki-laki anak-anak itu punya emosionalnya gitu Bapak Ibu. Kecerdasan emosinya seperti apa? Gimana laki-laki itu menolong, bagaimana laki-laki itu harus bertanggung jawab, gimana sederhana, gimana empati. Itu ada di Sirah Nabawiyah. Tugas kita, Bapak dan Ibu, adalah sepanjang 0 sampai 7 tahun, kita bawa dia jalan-jalan, dia lihat pengemis, terus kita bilang, abang lihat apa? Aku sedih, aku rasanya pengen nolong. Tugas kita apa, Bapak Ibu? Megang pundaknya anak, ya Allah, nak, begitulah Rasulmu kalau melihat orang duafa. Itu tugas kita. 0 sampai 7 tahun semakin banyak kita sampaikan itu disimpan sama anak kita. Berapa lama dia simpan lewat pendengaran, penglihatan dan hati nuraninya? Para ahli menyepakati apa yang kita berikan yang baik kepada anak kita, yang buruk kepada anak kita 0 sampai 7 tahun, terutama 0 sampai 5 tahun, dia mampu simpan itu 10 tahun. Itu ke depan. Jadi beruntunglah ayah kalau punya anak 0 sampai 7 tahun, ayah dengan ibu sepakat memberikan pendengaran yang baik kepada anak itu dari tilawah Al-Quran. Beruntunglah seorang anak kalau ayahnya dan ibunya memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Gitu ayah bunda. Karena itu yang akan disimpan. Ayah bunda bayangkan satu hari anak mampu menyimpan 6.000 kata-kata per hari. Per day 6.000. Ayah silahkan konversikan itu kepada Al-Quran. Sudah berapa juz Al-Quran itu disimpankan kepada anak kita. Kalau ayah dan ibunya sepakat untuk membacakan Al-Quran. Itu ayah. Nah ini contoh satu ayah. Misalnya gini ayah. Ayah yang bertanggung jawab persoalan anak misalnya umur 8 sampai umur 14 tahun. Soal emosional misalnya. Kalau pagi kita ngelepas anak kita, anak-anak usia 0 sampai 8 tahun, kalau kita
kita lepas anak kita bilang, bang, abang atau emas atau mbak, hati-hati ya, gitu. Bekalnya udah siap belum? Bekal nih ayah, fisik. Karena paling menonjol dari aspek perkembangan anak 0 sampai 8 tahun itu memang fisik ayah. Jadi yang pas ditanyakan itu, bekalnya udah bawa belum? Makanannya jangan lupa ya nak, gitu. Tapi kalau anak bapak dan ibu sudah usia 9 sampai 10 tahun, papa pamitan waktu dia mau ke sekolah, ibu dan bapak masih nanya juga, bekal mana? Bekal mana? Boleh, boleh. Tapi nggak sesuai dengan tahap perkembangan ini. Yang paling berkembang di usia itu adalah emosinya. Jadi kalau bapak ngelepasin anak di usia itu, pegang bahunya pagi-pagi, kita bilang, abang bahagia nggak pagi ini? Ah gitu bang. Itu pas ya. Apa gunanya? Dia nggak akan pernah melupakan orang yang patut memberikan pengasuhan kepada dia. Jadi orang yang pas memberikan itu akan diingat sama dia. Yang pas itu adalah bapaknya. Yang berkembang itu emosinya, yang ditanyakan itu bahagia atau tidak. Pagi-pagi kita tanyain, abang subuh tadi khusuk nggak kira-kira? Ah gitu lah bapak ibu ya. Gitu ya. Baik. Nah ini contoh-contoh ayah bunda adalah prinsip-prinsip ini yang kita tanyakan pada pasangan kita. Ini prinsip itu akar ya ayah. Prinsip itu akar. Jadi ini bukan dahan. Kalau prinsip itu nggak bisa dinego antara suami dan istri, wajib sama. Ya. Saya ambil contoh lagi. Misalnya ke anak kita itu tanya pasangan suami istri, mau solehkan dulu atau pintarkan dulu? Gitu ya bunda. Tanya nih. Jangan sampai misalnya suami mengatakan pintarkan dulu. Sementara istrinya bilang solehkan. Ini kalau membangunin anak, polanya pasti berbeda nih ayah. Kalau bapaknya prinsipnya pintarkan dulu, pas bangunin anak, pasti itu stimulasinya ada stimulasi kognisi itu ayah. Gitu. Bangun, PR udah belum nih? Ini masa depan gelap nih kalau gitu ayah. Karena pintarkan dulu. Tapi kalau besok paginya ibunya membangunkan, prinsipnya ada solehkan. Nah seperti bagaimana kita membangun anak secara islami. Seperti yang bapak ibu bangunkan setiap hari anak-anak. Satu, nggak boleh jarak jauh. Karena itu berbahaya buat struktur otaknya, struktur telinganya anak, pendengarannya, dan struktur rasanya. Harus dekat dengan anak, terutama 0 sampai 12 tahun. Kemudian apa ayah? Harus ada skin to skin, harus ada touch gitu ayah. Itu misalnya apa anak di ininya atau pegangannya. Kemudian apa? Bertaus gitu ayah ke telinganya. Kemudian baca doa dan lain-lain. Gitu ayah. Beda nggak kira-kira apa yang diterima oleh anak dengan bapaknya dengan ibunya membangunkan? Beda sekali itu ayah bunda. Bayangkan kalau ini terjadi ke anak-anak kita, setiap dia bangun. Kalau 1 tahun Pak, 365 kali 1, sudah 365 kali anak kita gagalkan pertumbuhannya sebenarnya. Membuat dia ragu-ragu gitu. Saya benar bapak apa ibu ya? Ibu apa bapak? Gitu. Baik. Ini contoh yang lain. Saya ambil contoh satu lagi Pak. Semakin kecil umur anak, semakin besar amanah Allah. Nah ini kita harus tanya sama-sama dengan pasangan kita. Prinsipnya apa? Prinsipnya apakah pasangan kita dengan pasangan kita, prinsipnya semakin kecil umur anak kita, semakin serius kita mengurusnya. Apakah itu prinsipnya? Atau semakin besar anak kita, semakin serius kita mengurusnya. Kalau kita melihat dalam pendidikan anak dalam Islam, terbetul aulad dalam Islam, prinsipnya adalah semakin kecil umur anak kita, semakin serius mengurusnya. Gitu Bapak Ibu. Kenapa? Semakin kecil umur anak kita, semakin besar amanah Allah. Gitu Bapak Ibu. Jadi potensi perkembangan anak-anak semakin kecil itu semakin besar. Bahkan kalau boleh saya mengambil istilahnya, usia terbaik Bapak dan Ibu ngurus anak itu hanya ada yang terbesar di umur 0 sampai 15 tahun. Jadi seperti apa nanti anak Bapak Ibu 15 tahun ke atas, seperti apa yang Bapak Ibu lakukan dan berikan dan masukkan dan injeksikan ke anak Bapak Ibu 0 sampai 15 tahun. Karena itu potensi tumbuh kembangnya Allah berikan. Ambil contoh nih Bapak Ibu ya. 0 sampai 7 tahun tadi kita sebutkan. Prosesi penangkapan penyimpanan anak lewat pendengarannya, penglihatan hati nuraninya, itu hampir 6.000 kata-kata per hari. Per hari Pak dan Ibu dia simpan. Kemudian berapa lama dia simpan? 10 tahun dia simpan. 10 tahun dia simpan. Jadi kalau Bapak dan Ibu menghatamkan Al-Quran berkali-kali di umur sampai 7 tahun, insya Allah nanti di umur 8 tahun, 9 tahun, kita nggak terlalu susah untuk mendekatkan diri anak kita kepada Al-Quran. Gitu ya Bunda ya. Kalau Bapak Ibu mencontohkan kepada anak-anak 0 sampai 7 tahun bagaimana sholat gitu ya ayahnya. Misalnya kalau waktu sholat nih, waktu sholat anak umur 2 tahun. Oh azan datang, Bapak urus tuh anak 2 tahun. Bapak bilang, nak jangan main dulu ya, kita berhenti dulu dengerin azan dulu. Dan itu rutin kita lakukan Pak, 5 kali 7 Pak. 5 kali 7, 5 kali 365 hari. Kita rutin. Insya Allah nanti 8 umur 9 tahun, 10 tahun, kita nggak terlalu susah lagi gitu untuk menyuruh dia sholat. Kenapa? Karena ada pembiasaan jam biologis selama 7 tahun. Nah itulah sebabnya kenapa banyak para ahli mengatakan, kalau mau melihat negara ini hebat kelak kemudian hari, lihatlah seperti apa prosesi PAUD dan TK-nya.
Lihatlah seperti apa kualitas kapasitas guru TK dan guru PAUD-nya gitu ayah bunda. Karena amanah Allah yang terbesar di umur itu harusnya dipegang oleh orang yang juga tidak boleh abal-abalan gitu ayah bunda. Harus dipegang oleh juga guru yang jauh lebih bagus dari guru SD sebenarnya. Jauh lebih bagus dari guru SMP sebenarnya. Kalau kita melihat ada guru PAUD dan TK, harusnya kita tanya, hafalannya jauh lebih mana? Lebih banyakkah daripada guru SMP, SD, SMP? Harusnya jauh lebih banyak dari guru PAUD dan TK. Karena potensi yang Allah berikan di umur 7 tahun, nanti Allah nggak akan berikan dalam persentase yang sama ketika anak kita di usia 8 sampai umur 15 tahun. Ayah Irwan, apakah nanti proses tumbuh kembang pendengaran anak kita akan berkembang juga di usia 8-14 tahun? Iya, berkembang juga di usia mumais, usia baliknya, tapi tidak sehebat di usia 0 sampai 7 tahun. Nah, itulah sebabnya Bapak dan Ibu, ini kita harus tanyakan pada pasangan kita, Dek, kamu sama nggak prinsipnya dengan aku? Punya anak semakin kecil semakin serius juga ya benar. Karena Allah mengamanahkan paling besar ya di umur itu. Kalau Allah memberikan amanah paling besar, sudah barang tentu kita juga harus memberikan yang terbaik gitu Bapak Ibu ya. Yang terbaik di umur itu. Kalau enggak apa urusannya? Ada satu kalimat yang sering dikatakan oleh para ulama itu adalah pengkhianatan terbesar kita terhadap amanah Allah gitu Bapak Ibu. Allah berikan amanah pendengaran yang kuat di umur 0 sampai 7 tahun, tapi kita orang tuanya nggak peduli. Dia nggak pernah dengerin Al-Quran Bapak Ibunya baca. Dia nggak pernah mendapatkan sirah nabawiyah gitu loh Bapak Ibu. Apa pekerjaan yang paling kita nggak kuat melakukannya? Yang paling nggak kuat kita dalam hisab, apa yang kita lakukan? Berkhianat ayah. Berkhianat pada janji. Berkhianat kepada amanah. Berkhianat kepada amanahnya manusia saja. Kita takutnya luar biasa. Kan gitu Bapak Ibu ya. Apalagi berkhianat kepada amanahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah baik ayah. Kita lanjutkan. Nah ini yang tadi saya sebutkan itu ayah. Kita memang nggak boleh sama Allah untuk mengkhianati amanah Allah. Nah amanah Allah itu yang tadi saya sebut itu, usia semakin kecil semakin besar. Jadi kalau Bapak Ibu bilang mana yang harus terbaik sepanjang hidup anak-anak kita, ya 0 sampai 15 tahun, 0 sampai 20 tahun. Jadi kalau Bapak dan Ibu fight ngurus anak di usia ini, fight gitu ayah muda. Itu. Kalau ayah dan ibu punya anak 0 sampai 15 tahun, 0 sampai 16 tahun, punya anak 0 sampai 7 tahun, bilang sama istri, Dek, kamu perbaiki bacaan Al-Quranmu supaya anakmu mendengarkan apa ketika gendong anakmu yang banyak dibaca itu adalah Al-Quran gitu ayah muda. Itu yang kita simpankan. Nah ayah bunda yang melaksanakan ini prinsip. Nah contoh yang lain apa ya ayah bunda? Yang kedua adalah sepakati pola. Jadi yang pertama adalah kita menyepakati prinsip dulu ayah bunda. Karena prinsip nanti bapak dan ibu, saya ngerasakan ya ayah bunda, bekerja habis-habisan, tapi suatu saat nanti ketika anak umur 15-16 tahun ke atas, saya sudah punya cucu 2 ya. Saya mengalami tiba-tiba, kalau istilahnya gini ayah dan bunda, anak 15-16 tahun ke atas, 20 tahun ke atas itu musim panen kita ya. Musim apa yang kita berikan di umur 0, 15 tahun, 16 tahun, 20 tahun. Saya ngerasakannya ayah, ketika anak-anak sudah umur 20 tahun, ketika musim panen datang, saya nggak pernah panen ayah. Saya berharap bahwa anak-anak bisalah bertanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Saya bilang sama anak saya, Bang, empati Bang sama orang. Contoh nih ayah, saya naik nih angkot sama anak saya, dia sama temannya. Kemudian kita satu deret gitu, depan kita saya itu ada nenek-nenek. Masya Allah gitu ayah. Sangat duafa, sampun sepuh gitu ayah. Sangat duafa. Kemudian udah kita jalan ya ayah. Anak dan teman saya, anak saya dan temannya ini sudah umur SMA ke atasnya ayah. Apa dia bilang sama temannya? Lapar ya? Gitu. Temannya bilang, iya lapar nih. Dia ambillah kue di dalam tasnya dan dia makan berdua. Saya ya Allah. Saya bilang, ya Allah, ampuni saya Allah. Saya bilang sama anak saya, Bang, lihat yang di depanmu. Jaraknya cuma berapa senti gitu ayah. Kata anak saya, emang kenapa ya? Ya Allah. Saya bilang. Ini yang bangkrut deh. Merasa dulu waktu anak-anak 0 sampai 20 tahun itu saya pulang pagi, pulang malam atau apa gitu. Untuk apa? Untuk anak. Yang mananya buat anak? Enggak ya. Ini hasilnya. Ini benar. Saya mikirin hanya makan anak, tapi saya nggak mikirin soal emosi dan spiritualnya anak. Nggak saya latih. Karena dulu prinsip saya adalah nyari uang untuk makan anak. Udah selesai. Saya waktu itu ayah dan bunda, saya bilang sama sopir, Bang, berhenti Bang. Kata anak saya, kenapa ya? Kita kan belum sampai ya. Gitu. Udah berhenti aja. Turun. Saya marah ya ke anak saya. Saya bilang, Bang, kamu tuh apa Bang? 20 tahun. Umurmu. Kamu nggak ngelihat itu orang apa nenek-nenek. Kamu nggak ingat mbahmu. Itu dia belum makan ya. Kamu enak makan sendiri. Anak saya diem aja. Hampir setengah jam saya ngomong apa dia. Setengah jam. Terus anak saya bilang,
udah selesai ya? Gitu. Saya bilang gitu. Ya Allah, udah selesai, udah capek ayah, gitu saya bilang gitu. Apa kata anak saya? Ya kalau saya sih minta maaf ya, gitu. Tapi itu ada dalam diriku ya, begitu. Gitu. Cuman aku pengen nanya sama ayah, waktu aku di umur 15 tahun, ayah kemana aja sih? Oh itu membuat saya nangis Pak, Ibu. Saya nggak bisa ngomong, saya. Waktu sudah berjalan habis gitu Bapak Ibu ya, dahulu saya nggak merhatiin, karena prinsip saya itu yang tadi saya nyari makan aja. Saya bilang sama istri, kalau urusan nyari makan, gua dah, gitu ya. Tapi urusan emosi spiritual anakmu nggak. Saya nggak ngajak anak subuh ke masjid gitu ayah. Karena saya juga nggak sholat subuh ke masjid dulu nih ayah, gitu. Apa yang mau dicontoh anak dalam spiritualnya? Itu ayah bukan, gitu. Nah baik. Yang kedua adalah pola. Kalau prinsipnya nggak sama, pasti polanya berbeda. Saya contohkan tadi ayah bunda. Dalam pola membangunkan anak di pagi hari, pola mengenai pasti suami istri akan berbeda kalau prinsipnya berbeda. Ya bunda ya. Nah persoalannya adalah sampai kapan anak kita itu di dalam bangun pagi hari itu dia akan berbeda terus gitu ayah dari bapak dan ibunya. Apakah nggak ada kesempatan bapak ibunya untuk ngomong berdua gitu? Kita sepakati yuk cara, karena Allah dan Rasulullah SAW sangat senang kalau pagi hari itu dibangunkan anak-anak itu dengan cara-cara yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Nah, itu pola ayah. Yang kedua adalah, ini perlu kita diskusikan dengan pasangan kita yang pola ini, ayah dan bunda. Ada satu buku yang saya usulkan, namanya Ensiklopedia Akhlak Rasulullah SAW. Bukunya agak tebal gitu ayah. Sudah terjemahkan, jadi itu terjemahannya. Dan di situ tuh banyak sekali ayah. Pola-pola yang harus kita sebenarnya kita lihat di sirah itu yang kita bisa terapkan kepada anak-anak kita. Kemudian sekarang yang intinya roadmap yang ngasuh anak laki-laki dan perempuan. Allah mengingatkan kepada kita bahwa anak laki-laki dan tidaklah sama dengan anak perempuan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi polanya pun harus berbeda. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran itu. Ngasuh anak laki-laki ada rujukannya, ngasuh anak perempuan ada rujukan gitu ya Bunda ya. Karena kita pasti sudah kepada diri kita masing-masing, kita menikah, sudah barang tentu bapak dengan ibu diamanahkan Allah anak, kan kita nggak mau anak kita seperti kita aja gitu Bapak Ibu ya. Ada perubahan lah ke depan gitu Bapak Ibu ya, gitu ya. Kalau kita bisanya sehari baca Al-Quran setengah halaman, pengennya anak kita sehari dia baca 2 halaman gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga ini adalah salah satu acuan kalau kita punya anak perempuan, target kita ngasuh anak perempuan itu, Rasulullah SAW menyebutkan ada 4 perempuan yang harus kita kenalkan kepada anak perempuan kita. Ya. Di dalam kitab-kitab Tarbiyatun Nisa, pendidikan anak perempuan itu ada 4 ini yang kita harus kenalkan. Kenapa 4 ini? Karena sebenarnya sejatinya anak perempuan kita itu target kita adalah bagaimana dia menjadi seorang ibu yang baik, gitu ya Bunda ya, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi seorang pengemban amanah dakwah yang baik. Itu ada di 4 perempuan ini kata Rasulullah SAW. Ini intinya, ayah bunda. Nah ini harus kita kenalkan. Boleh nggak anak perempuan kita kelak kemudian hari menjadi seorang dokter? Boleh Bapak Ibu. Boleh menjadi seorang ekonom terkenal? Boleh. Tapi pastikanlah anak perempuan Bapak ketika menjadi seorang dokter terkenal, menjadi seorang pengusaha terkenal, dia nggak zolim sama suaminya. Kenapa dia nggak zolim sama suaminya? Kita sudah ceritakan, ajarkan, dan latihkan kepada anak perempuan kita di usia 0 sampai 15 tahun sampai 20 tahun, keterampilan, kehebatan, kepribadian Bunda Khadijah binti Khuwailid. Gitu ya Bunda ya. Nah, ini yang kita diskusikan, mudah-mudahan waktunya sampai. Ini yang kita maksudkan dengan roadmap itu ayah. Jadi anak laki-laki, kita punya anak laki-laki, target kita sebenarnya adalah bagaimana laki-laki kita di atas umur 20 tahun itu, 23 tahun itu, di dalam dirinya itu sudah ada qawwam, kelaki-lakian gitu ayah. Nah kelaki-lakian itu, kalau kita contoh kepada Rasulullah banyak, kesederhanaan, tanggung jawab, berani mengambil keputusan, kemudian berani fight, nggak suka flight, bukan pecundang, bukan orang yang penakut, gitulah ya Bunda ya. Nah itu yang kita pastikan. Jadi Ayah Irwan, boleh nggak anak laki-laki kita menjadi seorang insinyur, menjadi apa? Oh, boleh banget gitu ayah, boleh. Tapi salah satu tugas utama kita adalah ketika dia menjadi insinyur terkenal, bankir terkenal, di dalam dirinya itu ada laki-laki. Apa itu contohnya? Dia tawadu, misalnya gitu Bapak Ibu. Kalau lihat dia di kantor ini menjadi atasan gitu ayah bunda, pagi-pagi dia datang, dia muncul sebagai seorang qawwam yang luar biasa. Mungkin dia punya penghasilan yang terbesar di kantor ini. Tapi ketika dia datang, yang pertama dia sapa adalah misalnya teman-teman di cleaning service, misalnya gitu Bapak Ibu ya. Dia sapa, nggak ada gitu, dia tenang, dia tapa gitu. Gimana Mas, keluarga gimana, sehat? Nah gitulah Bapak Ibu ya.
Kenapa dia bisa setawadu ini? Karena proses kekawaman yang kita berikan kepada anak kita, khususnya di usia 0 sampai 15 tahun, 0 sampai 20 tahun. Jadi contohnya Bapak Ibu. Kenapa anak kita misalnya di umur 20 tahun gitu, anak laki-laki kita seperti misalnya yang dicontohkan Nabi Ibrahim di As-Saffat 102. Kata Nabi Ibrahim, kata Ayahanda Ibrahim, maaf nih bang, ayah mimpi nih mau nyembelih leher kamu gitu ya Bapak Ibu ya. Apa jawaban Nabi Ibrahim yang usianya 2 digit belasan tahun? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Kita melihat begitu luar biasanya tauhidnya beliau. Gitu ya Bapak Ibu ya. Anak belasan nih umurnya. Mengatakan kalau bapaknya nggak apa-apa Pak, kalau itu disuruh Allah ya lakuin aja. Gitulah Bapak Ibu ya. Gitu. Kenapa ini? Ini nggak bisa dadakan seperti tahu bulat nih Pak. Digoreng jadi halo gitu nggak bisa. Jadi anaknya kamu harus begini tauhid kamu nggak bisa. Salah satunya Bapak Ibu dah kita memenuhi roadmap ini. Apanya roadmap ini? Kenapa tauhid anaknya Nabi Ismail kuat betul di usia-usia ke atas itu? Salah satu contohnya yang kita bisa praktekkan lebih gampang itu, kalau anak Bapak Ibu di usia 0 sampai 7 tahun, kalau dia berbuat baik, sesuatu dia berbuat baik, misalnya dibilang, "Ayah, aku bisa mewarnai," gitu ya. Kita boleh memujinya, wajib memujinya, tetapi jangan berhenti di pujian, ada komanya. Apa itu? Usia 0 sampai 7 tahun, kuatkan landasan tauhidnya. Begitulah Ayahanda Luqmanul Hakim mengingatkan kepada kita. Jadi kalau gitu memujinya berbeda gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak ketika anak bilang, aku bisa mewarnai, ya aku bisa mewarnai. Kita bilang apa? Ya Allah, hebat banget anak ayah. Tapi semuanya atas izin Allah kan ya nak. Itu tauhid ayah. Itu tauhid. Bayangkan 7 tahun Bapak ulang-ulang nih setiap hari. Seperti apa penampilan anak kita di usia 10 tahun ke atas. Gitu ayah bunda ya. Karena tadi saya bilang, ini bukan tahu bulat ayah. Bukan digoreng mendadak halo jadi. Tapi memang harus diramu sejak dari kecil. Gitu ayah bunda. Nah ini kita sebut dengan roadmap. Ya bunda ya. Jadi Bapak Ibu yang mulia subhanahu wa ta'ala, anak laki-laki itu target kita ke depan dia harus menjadi Abdullah atau khalifah gitu ya bunda ya. Dia jadi khalifah tapi hamba Allah dia ayah bunda. Nggak sombong gitu ya bunda. Dia tawadunya muncul, apanya muncul gitu ya. Dia berani mengambil sikap, dia berani mengambil itu karena dia adalah khalifah gitu Bapak Ibu ya. Kenapa dia bisa jadi khalifah ya Irwan? Kalau dia umur 10 tahun, anak Bapak laki-laki umur 10 tahun, kalau dia ada masalah, Bapak jangan selesaikan. Kalau dia umur 10 tahun ke bawah, bantu dia selesaikan dengan segera gitu Bapak Ibu. Tapi ke 10 tahun ke atas, usia-usia di mana seperti Nabi Ismail ke atas, dia ada masalah. Ayah, aku dibully di sekolahan. Apa tugas kita yang paling penting itu? Seperti Nabi Ismail. Ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Pikirkanlah, nak apa pendapatmu? Jadi umur 10 tahun ke atas itu, ayah bilang, dia bilang, ya aku dibully di sekolahan. Sampaikan perasaan ayah, berat pasti anak ya. Menurut kamu bagusnya seperti apa tindakan? Gitu ayah. Jadi kewajiban kita kepada anak belasan tahun itu adalah kalau dia ada masalah, latih dia berpikir, latih dia menganalisa, berikan kesempatan dia untuk memutuskan. Gitu. Itu kita baca di As-Saffat 102. Itu panduannya gitu ayah bunda. Jadi apa yang terjadi? Kalau kita membuat anak kita seperti ini, kalau jamaah ini ada sekitar 100 orang, memperlakukan anak laki-laki seperti itu, kita sedang melahirkan 10 orang laki-laki dewasa yang kelak kemudian harinya menjadi seorang yang sangat hebat. Ketika dia jadi pemimpin, dia bukan pemimpin yang pecundang. Ketika dia jadi pemimpin yang berani mengambil sikap. Itu bukan dadakan. Kita sudah buat itu sejak umur 10 tahun pada anak kita. Kan gitu ya bunda ya? Baik. Itu anak laki-laki. Nah kalau anak perempuan itu, apa target kita mengasuh anak perempuan? Targetnya ujungnya adalah supaya keperempuanannya terjaga. Gitu ya bunda. Keperempuanannya terjaga. Apa keperempuanan terjaga itu? Yang 4 tadi itu ayah. Agar kelak kemudian hari anak perempuan kita itu cita-cita kita punya anak perempuan. Kalau dia besar kelak kemudian hari dia akan menjadi seorang ibu yang baik. Maka kita kenalkan keterampilan, kehebatan, kepribadian Bunda Maryam binti Imran. Kalau dia nanti menjadi seorang dokter terkenal besok kemudian hari, dia akan menjadi seorang dokter tapi yang tadi saya sebut itu, dia nggak akan menzalimi suaminya karena di umur 0-15 tahun 0 sampai 16-20 tahun kita sudah kenalkan bagaimana Bunda Khadijah binti Khuwailid itu kepada anak perempuan kita. Karena itulah target kita untuk mengasuh anak perempuan. Jadi bukan kita mengatakan bahwa nggak boleh perempuan jadi apa, silakan jadi anak perempuan sebatas syar'inya dijaga itu ayah bunda. Tapi yang paling esensi mengurus anak perempuan itu adalah jadikan dia 4 perempuan ini gitu ayah bunda. Dia menjadi seorang ibu yang baik lewat Bunda Maryam binti Imran, menjadi seorang istri yang baik lewat Bunda Khadijah binti Khuwailid, menjadi seorang anak lewat Bunda Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi seorang perempuan yang siap untuk dengan segala cuaca lewat istrinya Fir'aun, Aisyah binti Muzahim itu. Ya, baik. Nah, ini target kita ayah bunda. Nah, yang paling menarik sebenarnya ayah bunda di usia ini, usia enggak kelihatan nih.
Di itu Bapak Ibu bisa baca namanya restrukturisasi yang pertama. Itu di usia anak perempuan usia 5 tahun, anak laki-laki usia 7 tahun. Kalau Bapak Ibu punya anak perempuan 5 tahun, anak laki-laki 7 tahun, itu masa muhasabah pertama maksudnya. Jadi misalnya gini, sudah punya anak mau 7 tahun. Tapi Bapak mengatakan, ya Allah, saya lupa memberikan kehangatan ke anak saya. Gitu Bapak Ibu. Ya Allah, saya lupa memberikan kedekatan ke anak saya di umur 7 tahun. Kita masih ada kesempatan di umur 7 tahun bagi anak laki-laki, perempuan umur 5 tahun, ayah ulang apa yang paling esensi yang harus didapatkan anak-anak di usia 7 tahun. Ada 5 ya. 1, muhasabah, evaluasilah kalau anak kita umur 7 tahun. Seberapa banyak kehangatan yang kita berikan kepada dia selama dia umur 0-7 tahun. Kehangatan itu suasana ya. Suasana di rumah maksudnya. Gitu ya. Yang kedua, evaluasi seberapa Bapak dan Ibu memberikan kedekatan kepada anak kita di usia 0-7 tahun. Kedekatan itu fisik ayah. Seberapa banyak dia dipeluk, seberapa banyak dia didekap dan lain-lain. Kan ada ya Bapak Ibu yang Bapak atau Ibu agak ogah-ogahan gitu punya anak 0-7 tahun, kadang-kadang yang banyak meluk itu yang lain gitu ayah bunda ya. Nah, kadang harusnya kan dipeluk oleh Bapak dan Ibu. Yang ketiga, dicek seberapa banyak ayah dan bunda melakukan kelekatan. Kelekatan itu psikologis ayah. 0-7 tahun, seberapa banyak yang tadi Dr. Asobali mengatakan, seberapa banyak kita mengatakan kepada anak perempuan, anak laki-laki kita, abang, mbak itu spesial dalam hidup ayah, gitu Bapak Ibu ya, gitu ya. Embang, ayah sayang sama abang, gitu Bapak Ibu. Karena kebutuhannya anak-anak untuk kelekatan hubungan psikologis itu ada di umur 0-7 tahun. Ya benar. Yang keempat dan kelima, Bapak evaluasi dan Ibu evaluasi. Ini seberapa kita terikat dan terlibat di anak kita 0-7 tahun. Misalnya gini, anak ngajak bermain, seberapa banyak Bapak ikut main di umur 0-7 tahun? Apakah ajak anak main, Bapak ngasihin permainan, terus Bapak main WA? Apakah seperti itu? Nah Bapak Ibu, itu yang kita cek, ketikatan, keterlibatan kita. Ada juga namanya restrukturisasi yang kedua, itu biasanya umur 14 tahun ayah. 14 tahun itu Bapak dan Ibu punya anak 14 dan 15 tahun, dengan pasangan evaluasi cuma 2 saja. Kalau dia anak laki-laki, evaluasi dengan pasangan kita, Adek, ini anak laki-laki kita sudah terlaki-lakikan atau belum? Itu ayah. Nah kemudian kalau dia anak perempuan sudah terperempuankan atau belum? Kenapa Bapak dan Ibu? Masa 15, 16, 17 itu adalah masa terakhir perkembangan yang terbaik yang dipunyai oleh anak-anak kita. Karena lepas dari umur 18, 19, 20, secara fitrah, anak kita sudah nggak dekat dengan kedua orang tuanya. Itu ayah benar. Jadi kalau ada apa-apa anak kita umur 19, 20 tahun ke atas, kita bilang nih sama anak kita nih, Bang, menurut ayah bagusnya gini. Anak kita jawabnya, enggak, menurut temanku enggak, temennya gitu Bapak Ibu. Karena kalau secara ilmu itu Bapak Ibu 0-7 tahun itu dia butuh ayah dan ibunya itu 80-100%. Kalau umur nanti sekitar umur 7-12 tahun itu kebutuhannya 60-67%. Tapi kalau udah umur 14, 15, 16 tahun ke atas itu kebutuhan antara Bapak Ibunya cuma 30% ayah. Gimana kita mau menasihati anak kita sementara dia udah bermain sama orang lain gitu ayah? Nah itulah pertanyaan anak saya. Kamu kok nggak empati sama nenek itu? Dia tanya sama saya, ayah kemana aja di umur 0-15 tahun? Sok sibuk banget ayah 0-15 tahun. Gitu ya. Ketika aku sedang membutuhkannya ayah. Gitu ya. Ketika aku sedang pengen banget ayah dan ibu ada dekatku. Ketika aku sangat ingin ayah mengatakan padaku, ini baik, ini tidak, ini baik, ini tidak. Nah gitu loh Bapak Ibu ya. Baik. Nah kemudian Bapak dan Ibu, ini contoh saja yang kita mau lakukan. Nah sudah hampir jam 1 ya Bapak Ibu. Nah apa yang harus kita lakukan ayah dan bunda melahirkan anak laki-laki itu, siapa penanggung jawabnya? Ada 2 penanggung jawabnya. Yang paling inti itu adalah 1 ayah dan ibu. Dan kemudian saya cantumkan sedikit namanya profil mitra yang bertanggung jawab juga melahirkan anak laki-laki kita, memperempuan anak perempuan kita. Saya menulisnya sekolah Bapak Ibu karena durasi anak-anak kita lebih banyak sekarang di sekolah. Jadi kita harus juga memilih sekolah mana yang memang tepat untuk kita jadiin mitra. Nah, saya mulai dari sekolah ya Bapak Ibu ya. Sekolah yang kita jadiin mitra untuk melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan itu adalah sekolah yang berkompetensi, bukan sekolah yang menjual aksesori. Jadi bukan sekolah yang mengatakan kepada kita, ini kami punya playground, kami punya ruangan ini AC-nya banyak atau apa. Itu boleh. Tapi yang harus Bapak Ibu cari adalah sekolah yang kalau Bapak Ibu tanya, ini anak laki-laki saya bawa ke sekolah ini, boleh nggak bantu saya jadikan dia Ismail? Kalau sekolah itu bilang Ismail yang mana Pak? Udah kabur aja di sekolah itu udah, gitu ya. Berarti dia nggak tahu nih, gitu Pak. Walaupun AC-nya banyak tuh Pak, playground-nya banyak, dia nggak ngerti nih, gitu.
Kalau anak kita umur 8 sampai 15 tahun, kalau dia ada masalah sama gurunya nggak ngerti, anaknya salah, gurunya bilang gitu, kamu nih apa-apa gitu. Berarti udah nggak nyuna, Pak. Gitu ya. Padahal anak-anak durasinya lebih banyak di sekolah. Artinya apa, Bapak Ibu? Itu yang tadi saya terjadi sama saya. Saya jadi orang tua yang bangkrut, ayah. Nyari uang kemana-mana, tapi memilih mitra yang salah gitu, ayah bunda. Apa akhirnya? Pas di musim panen, nggak panen. Gitu ya bunda ya. Melihat tetangga anaknya 18-19 tahun nggak dibangun pagi-pagi, dibangun. Lihat anak tetangga, ini saya rasakan nih Pak. Lihat anak tetangga pagi-pagi sholat subuh yang bawa motor anaknya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya susah banget bangunin anak. Apa pertanyaannya? Karena saya sibuk pada tidak tempatnya gitu ayah, gitu ya. Padahal esensi yang sebenarnya saya nggak sibuk. Baik. Kemudian profil menjadi ayah yang akan bertanggung jawab, ibu yang bertanggung jawab untuk membuat roadmap ini, menjalankan laki-laki anak laki, perempuan anak perempuan. Ayahnya kita melihat salah satunya kepada profil Nabi Ibrahim. Udah ya. Ini kita bisa ayah lihat di As-Saffat 88, 89 dan seterusnya. Profil ayah yang ideal itu, yang ideal ya Bapak Ibu ya, yang kita tuju ke sana sama-sama dengan semua kelemahan dan kekurangan kita, dengan semua doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mampukanlah aku menjadi seorang ayah yang akan memimpin anak laki-laki menjadi laki-laki, anak perempuan menjadi perempuan, mampukanlah aku menjadi ayah yang bersandar hanya kepada Allah. Masih ingat kan ayah ya cerita Nabi Ibrahim ketika mau dibakar itu, Nabi Ibrahim kan memang hanya menyerahkan hanya kepada Allah saja, gitu ya. Karena kekuasaan Allah, api ini akan lunak, akan apa, hanya kekuasaan Allah. Nah itulah yang kita ambil ibrohnya Bapak dan Ibu, bahwa ketika kita ingin memimpin anak laki-laki dan perempuan kita, pertama kita katakan dia Allah, anak laki-lakiku, anak perempuanku itu milikmu ya Allah. Nggak ada kekuasaanmu terhadap anakmu ya Allah, telah milikmu ya Allah. Maka ya Allah bantulah aku menjaga anak laki-lakiku, menjaga anak perempuanku. Setelah itu baru kita cari teorinya gitu Bapak. Ya. Nah kemudian yang kedua adalah yang bersegera tidak suka menunda-nunda. Kalau Bapak dan Ibu, khususnya Bapak, rasa-rasanya suatu saat, ya Allah, ini gimana kok Al-Quran gini-begini aja bacaannya. Kalau sudah datang itu, murid saya jangan tunda. Cari Pak guru ngaji. Kalau penting cari uang untuk kasih kursus kepada guru ngaji. Targetkan, sebulan 3 bulan Ustaz bisa nggak Ustaz? Bimbing saya. Ini udah zalim Ustaz. Anak udah 15 tahun, 16 tahun, Al-Quran bapaknya masih begini aja. Itu Bapak Ibu. Nah ini jangan ditunda-tunda, karena itu profilnya seorang ayah yang akan menerima amanah Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Kemudian ayah yang tidak pernah putus asa. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini sudah khatam ini yang nggak pernah putus asa ini. Itu sebabnya bahwa Bapak maupun meskipun kita capeknya luar biasa, nyari uang, berkorban dan lain, tapi kan kita nggak pernah putus asa ya ayah ya, untuk menghebatkan anak kita. Kita nggak pernah putus asa untuk selelah-lelahnya kita masih menjaga diri untuk pulang ke rumah anak-anak kita dan istri kita itu tidak membawa barang-barang yang syubhat apalagi haram. Gitu Bapak Ibu ya. Kan itu yang kita kerjakan hari-hari. Mungkin ada kesempatan kita untuk mendapatkan uang yang tidak jelas itu ya. Tapi kita tahu persis bahwa ini kalau kita bawa pulang akan pengaruh kepada jantungnya anak, pengaruh kepada darahnya anak, pengaruh kepada otaknya anak, pengaruh kepada hatinya anak, pengaruh kepada akhlaknya anak. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang menarik Bapak dan Ibu adalah profil ibu yang akan mengawal bagaimana menjadikan anak laki-laki dan perempuan itu satu saja, sang ibu ini. Apa itu? Dia taat kepada suaminya karena suaminya taat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang mulia Allah Taala, sebagai akhir dari pertemuan ini, sesungguhnya parenting, pengasuhan dalam Islam itu kunci cuma satu ayat. Kalau kita lihat dari sini, apa itu? Tergantung rumah tangga itu, pengasuhan itu sangat tergantung dari seberapa hebat hubungan spiritual seorang suami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya ayat. Jadi sebenarnya kalau gampang mengurus rumah tangga, gampang mengurus anak-anak itu sangat tergantung seperti apa kualitas spiritual seorang suami. Jadi istilahnya begini ayah. Kalau ayah memperbaiki sisi dalam ayah memperbaiki sisi dalam itu hubungan dengan Allah. Yang kemarin baca Al-Quran yang setengah halaman, sekarang 1 halaman. Kemudian 2 hari lagi 3 halaman. Kemana hubungan dengan Allah? Yang kemarin itu salat tahajudnya mungkin dalam sepekan itu 1 kali, sekarang 2 kali, 3 kali. Itu ayah. Itu sisi dalam. Apa jaminan Allah kalau kita kaum laki-laki ini, orang yang paling berdiri nanti dia mau hisab paling depan itu, kalau dia perbaiki sisi dalamnya ini, Allah akan mudahkan urusan luarnya. Apa itu urusan luarnya? Allah akan mudahkan urusan-urusan yang mentok rumah tangganya, yang mentok pengasuhan. Jadi itulah kunci dari pertemuan kita terakhir pertemuan kita ini adalah ayah soal teori-teori parenting perlu, tapi yang paling penting itu adalah sebenarnya ada di tangan kita, ada di otak kita, ada di perubahan dari kejiwaan kita.
Apakah kita akan menghebatkan rumah tangga kita dan pengasuhan kita? Satu saja pekerjaannya, dekat sama Allah. Spiritual, kuatin sama Allah. Sunnah-sunnahnya apa, jalan sama Allah. Nanti Allah akan mudahkan urusan-urusan rumah tangga dan urusan-urusan pengasuhan kita. Perbaiki sisi dalam, maka Allah akan mudahkan sisi luar kita. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu, saya mohon maaf. Ini contoh-contoh saja, agak detailnya nanti kapan-kapan kita bahas ini. Ini tugas-tugas ayah, intervensi kepada anak itu, kata Ayah Luqmanul Hakim itu ada intervensi akidah, ibadah. Nanti kita bahas secara detail kalau ada waktunya insya Allah. Nah, ini bagaimana cara membuat anak laki-laki dan bagaimana cara membuat anak perempuan, meramu ke perempuan, anak perempuan. Karena waktunya, saya mohon maaf Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada kesempatan kita nanti untuk berdiskusi dan menambah lagi, kita saling sharing sama-sama. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita dalam mengasuh anak-anak kita. Karena kata para ulama, paling berat sebenarnya hisab kita terhadap anak-anak kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.